Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Majelis Taklim Al-Amin, Masjid Al-Amin Petompon rahimakumullah. Yang pertama dan utama, mari kita selalu bersyukur pada Allah SWT, kehadirat ilahi Rabbi, atas segala karunia nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan serta kesempatan, sehingga kita pada sore hari ini, hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, kita masih diberikan kesempatan untuk bermajelis taklim melalui daring atau online. Tak kurang suatu apapun, sehingga mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Sholawat salam senantiasa tercurah ke hadirat Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya fid dini wa dunya wal akhirah. Ibu jamaah Majelis Taklim Al-Amin rahimakumullah, pada sore hari ini kita mengambil tema tentang rizqon wasi'an. Rizqon wasi'an ini artinya adalah rizki yang luas. Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau kita berbicara tentang rizki, maka terkadang menurut anggapan kita itu rizki adalah berwujud berupa materi. Padahal anggapan ini bukan berarti tidak benar, tetapi anggapan ini kurang sempurna. Kenapa? Karena rizki itu bisa berupa bentuk materi, juga berupa non materi. Oleh karena itu, ketika Allah memberikan rizki kepada hambanya itu bermacam-macam. Bisa berupa rizki yang materi, misalnya diberikan oleh Allah berupa, misalnya kita dapat sesuatu yang menurut kita senang, yang menyenangkan kita, ini rezeki dalam bentuk materi. Tapi ada rezeki yang dalam bentuk non materi. Ya, salah satu contoh adalah ketika kita diberikan kesehatan, ini ya rezeki kesehatan. Diberikan kita paham tentang ilmu, nah kita juga rezeki pahaman tentang ilmu. Maka ada doa, Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan juga berikanlah rizki kepahaman. Artinya ketika diberikan ilmu, kita jadi paham, mudah mengamalkan. Nah, ini juga disebut sebagai rizki. Nah, maka terkaitan rizqon wasi'an ini, ya, kita membahas rizki dalam bentuk materi khususnya. Maka ketika kita diberikan rizki yang luas ini menyangkut secara keseluruhan. Artinya keseluruhan itu, rizki itu tidak ya sempit, kebalikan dari luas. Maka ketika kita berdoa, Allahumma rzuqna rizqan wasi'an, ya Allah berikanlah kami rizki yang luas. Luas ini maknanya sangat banyak. Dan di situ doanya tidak Allahumma rzuq
Ini rizqan kasiron, ya Allah berikan aku rezeki yang banyak. Kalau dalam bentuk banyak itu bisa habis, artinya bisa satu tertentu saja, satu macam saja. Tapi kalau luas itu berbagai macam, ya artinya kebutuhan kita nanti Allah cukupkan. Kebutuhan ketika Allah memberikan kita kecukupan tentang kebutuhan kita inilah yang namanya rezeki yang luas, artinya tidak habis. Namanya luas itu jangkauannya banyak. Tapi kalau kasiron itu satu tertentu saja. Misalnya kita diberikan uang, misalnya uang banyak bisa habis. Tapi kalau rezeki yang luas itu ketika kita butuh apa itu, dengan rezeki yang luas itu bisa mencukupi kebutuhan tersebut. Ini makna dari rizqan wasi'an. Nah, oleh karena itu tentang rezeki ini tidak usah khawatir Bu-ibu ya. Karena rezeki itu mencari alamat kepada orang yang dituju. Dan rezeki itu tidak pernah salah alamat. Mungkin contoh, kalau ibu-ibu ini kan musim UMKM kemarin yang sudah mengajukan dari jamaah Petompon, ada beberapa, alhamdulillah sudah jadi, tinggal nunggu saja. Itu ketika kita diberikan oleh Allah rizki ya. Contoh misal usaha, mungkin sama-sama jualan angkringan atau sembako, itu kan pahitan sekarang, maka rezekinya itu tidak sama-sama jualan barang yang sama dengan jumlah yang sama, hasilnya nanti tidak sama. Nah, inilah rezeki. Bisa jadi mungkin ini rezekinya si A ya, tidak mungkin akan pindah di B, karena begitulah rezeki. Dan satu lagi terakhir nih ya, bahwa rezeki itu sama dengan maut. Artinya begini Bu, ketika maut itu malaikat pencabut nyawa, namanya siapa itu? Israel ya. Itu ketika mau mencabut ruh nyawa seseorang itu, maka dia dimanapun itu ya kan, maut itu akan menemui orang tersebut kalau jatahnya. Nah, sama dengan rizki, malaikat pembawa rizki itu namanya malaikat Mikail. Itu sama, buat kita dimanapun ya, kalau sudah rizki kita ya akan kembali kepada kita. Bukan berarti nggak usah berusaha Pak Ustaz, nanti rezeki akan diantar oleh malaikat Mikail, bukan begitu. Nah, kenapa rezeki harus dijemput, kemudian kita harus bekerja? Inilah bentuk kasih sayang Allah, bahwa Allah itu ingin memberikan pahala kepada hambanya dengan beramal tersebut. Kan ketika kita diperintahkan untuk bekerja, itu situ ada kegiatan berupa amal. Nah, amal inilah yang akan mengantarkan pahala kepada kita. Nah, bekerja kita itu nanti kita jadi dapat rezeki, nah, sudah ditentukan oleh Allah, tapi usaha inilah yang menjadi pahala di sisi Allah SWT, ya karena kasih sayang Allah SWT. Maka hari ini kita berusaha ya, untuk menjemput rezeki kita, menjadi pahala ladang buat kita. Maka ketika kita bekerja itu kita jauh lebih baik daripada kita itu bahasanya jaga. Maka dalam sebuah hadis yang artinya begini, bahwa seseorang yang mereka bangun pagi kemudian mencari kayu bakar di hutan, diikat kemudian dijual, itu jauh lebih baik daripada orang yang dia itu meminta. Nah, jadi jelas ya, jadi bahwa rezeki yang luas, kesimpulannya bahwa
rizki itu tidak hanya melulu pada materi, tetapi bisa non materi. Yang kedua, nggak usah khawatir bahwa Allah itu sudah atur rezeki. Rezeki tidak pernah salah alamat, sehingga kita bisa menjemputnya untuk menggapai rezeki tersebut. Yang ketiga, bahwa antara rezeki dan maut itu posisinya hampir sama. Ketika kita dimanapun pada saatnya kita maut, ya akan dijemput maut. Sama ketika rezeki itu dimanapun kita sudah berusaha, ya maka rezeki ini akan mencari kita dan tidak pernah akan salah alamat. Nah, ini mungkin yang dapat kita sampaikan kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan ya kita di dalam bekerja, beramal untuk menjemput rezeki ini, usaha proses inilah yang menjadi pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan hasil akhirnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.